Ada yang mau pemilu tertutup di era keterbukaan. Meskipun negeri kita sudah berada di alam demokrasi sejak agenda reformasi tahun 1998 dijalankan, masih saja ada orang yang berpikir untuk kembali ke sistem politik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Presiden bisa berkuasa seumur hidup dan pemilu digelar secara tertutup. Sama dengan pemilu di masa Presiden Soekarno dan di masa Presiden Soeharto, Orde Lama dan Orde Baru. Rakyat dipanggil ke TPS untuk mencoblos logo partai, bukan mencoblos siapa calon yang mereka percaya mewakili rakyat di parlemen. Ibaratnya, rakyat disuruh membeli kucing di dalam karung. Antara wakil rakyat dan rakyat tak penting untuk saling mengenal. Politisi hanya memperkenalkan partainya masing-masing, sama dengan pemilu pada tahun 1955 yang diikuti puluhan partai. Salah satunya adalah PKI, pimpinan Aidit. Juga sama dengan pemilu Orde Baru yang pesertanya hanya 3, yakni P3, Golkar, dan PDI. Sistem politik yang jauh dari rasa demokrasi itu diakhiri di masa reformasi. Pemilu terbuka pertama kali digelar pada tahun 2009. Rakyat mencoblos nama calon wakilnya dan tak penting mencoblos partainya. Keterpilihan ditentukan berdasarkan suara terbanyak, bukan oleh nomor urut calon legislatif yang diperoleh atas kedekatan dengan pimpinan partai. Di pemilu tertutup, politisi lebih penting disukai oleh ketua partai daripada disukai oleh rakyat. PDI Perjuangan, pimpinan Megawati binti Soekarno, menjadi satu-satunya partai di parlemen yang ngotot memaksakan agar pemilu 2024 menggunakan sistem tertutup. PDI Perjuangan berhadapan 8 partai politik yang lolos parlemen threshold pada pemilu 2014, yaitu Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, P3, PKB, dan PAN. Sistem pemilu tahun 2024 nanti akan ditentukan keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai sistem yang berlaku di pemilu 2024. Penerapan sistem proporsional terbuka pada pemilu selama ini sudah tepat, sehingga tidak perlu diubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem pemilu tertutup justru akan mengurangi akuntabilitas politik dan menurunkan indeks berdemokrasi kita. Sistem ini merusak agenda reformasi dan juga mencederai NKRI. Sistem demokrasi terbuka dan langsung dengan memilih orang itu sudah benar. Itulah keterbukaan dalam berdemokrasi. Keterbukaan ini harus dijaga, jangan sampai ditutupi melalui sistem yang justru merampas hak memilih rakyat menjadi hak partai menentukan wakil rakyat. Apabila pada pemilu 2024 Indonesia kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, akuntabilitas politik akan rusak.
Demokrasi itu memberi kesempatan kepada rakyat untuk melakukan transaksi politik secara langsung dengan pemimpin tanpa melalui perantara partai politik. Kita harus waspada. Gerakan yang menginginkan pemilu sistem tertutup adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya diri untuk mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilu yang demokratis. Kawan, mari kita waspada, jaga agenda reformasi dan jaga demokrasi. Kawan, kita ingin memilih orang baik, sehat, cerdas, dan percaya Tuhan untuk mewakili kita di parlemen. Bukan memilih politisi yang berkelakuan buruk, sombong, dan congkak yang hanya mengandalkan uang dan bisa membeli ketua partainya. Salam demokrasi.